Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini aku akan membahas tentang cinta. Kamu pernah gak tiba-tiba sadar bahwa kamu sedang berubah? Mulai cara kamu ngomong, cara kamu berpakaian, bahkan cara kamu berpikir. Dan ketika kamu telusuri ke belakang, semuanya bermulai sejak kamu bersama dia. Yang menjadi pertanyaan bukan apakah itu cinta indah. Pertanyaannya adalah, setelah jatuh cinta, apakah kamu masih benar-benar kamu? Kebanyakan orang membicarakan cinta dari sisi yang menyenangkan, kupu-kupu di perut, deg-degan, bahkan rasa aman. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Apa yang cinta lakukan terhadap cara kamu berpikir? Ada penelitian menarik yang menunjukkan bahwa ketika kamu jatuh cinta, otakmu secara aktif mulai mendistorsi realita. Bukan berarti kamu gila, tapi hasrat untuk terhubung begitu kuat, sampai-sampai otak menyaring informasi hanya menampilkan apa yang ingin kamu percaya. Ini yang disebut cognitive bias dalam hubungan romantis. Kamu mulai melihat pasanganmu bukan apa adanya, tapi sebagai versi ideal yang kamu konstruksi sendiri di dalam pikiranmu. Dan yang lebih menarik, ada yang namanya sunk cost fallacy dalam relasi. Kamu tahu hubungan ini tidak sepenuhnya sehat, tapi karena sudah terlanjur investasi waktu, perasaan, dan mungkin energi, kamu terus bertahan, bukan karena logis, tapi karena takut rugi. Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis Prancis, punya pandangan yang cukup mengejutkan soal cinta. Menurutnya, cinta pada dasarnya adalah upaya untuk memiliki kebebasan orang lain, sekaligus menyerahkan kebebasanmu sendiri. Dalam hubungan romantis, kamu berusaha menjadi versi dirimu yang diinginkan oleh pasanganmu. Kamu mulai mendefinisikan dirimu melalui mata orang lain. Sartre menyebut ini sebagai bad fight, penipuan diri sendiri. Kamu berpura-pura bahwa kamu tidak bebas, bahwa kamu tidak punya kendali, atau ini sudah takdir, atau cinta sejati. Padahal kenyataannya, kamu memilih untuk menyerahkan kebebasanmu dan kamu tidak mau mengakuinya. Secara evolusi, manusia adalah makhluk sosial yang sangat sensitif terhadap penilaian kelompok. Ketika kamu masuk ke dalam relasi romantis, kamu secara tidak sadar mulai menyesuaikan diri, pendapat, nilai, bahkan cara berpikirmu agar selaras dengan pasangan. Ini bukan kelemahan, ini mekanisme bertahan hidup yang sudah tertanam ribuan tahun. Tapi masalahnya, di era modern, mekanisme itu tidak selalu berfungsi dengan baik. Yang tadinya membantu manusia bertahan dalam kelompok, sekarang bisa membuatmu tersandra dalam relasi yang mengikis identitasmu pelan-pelan. Tapi tunggu dulu, aku bukan sedang bilang bahwa cinta itu buruk, atau kamu harus menghindari relasi. Yang ingin aku tunjukkan adalah ini. Kebanyakan orang tidak sadar ketika mereka mulai kehilangan dirinya, karena prosesnya halus, gradual, bahkan terasa menyenangkan. Kamu tidak merasa tersandra, kamu merasa dicintai. Dan disitulah letak bahayanya, bukan karena cinta yang menyakitkan, tapi karena cinta yang terasa begitu nyaman sampai kamu tidak menyadar bahwa kamu sudah berhenti berpikir untuk dirimu sendiri. Simone de Beauvoir, pasangan sekaligus rekan intelektual Sartre tadi, pernah mengatakan bahwa cinta yang sejati harusnya dibangun atas pengakuan dua kebebasan yang saling menghormati. Bukan dua orang yang saling mengikis, tapi dua orang yang saling menguatkan untuk menjadi lebih utuh. Jadi pertanyaan yang aku tinggalkan untukmu hari ini bukan apakah kamu sedang jatuh cinta, tapi dalam relasimu sekarang, apakah kamu masih bebas berpikir? Apakah pendapatmu masih pendapatmu? Apakah kamu masih kamu? Pikirin, dan kalau kamu berani, tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. See ya.